Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita berjumpa lagi pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan bab tentang pengurusan jenazah. Anak-anakku sekalian, baiklah. Pada bab pengurusan jenazah ini kita harus mengetahui ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kematian. Salah satunya adalah Al-Imran ayat 185. Di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dalam ayat tersebut di surah Al-Imran ayat 185, kita semuanya bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama yaitu bahwa setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Anakku sekalian, semuanya yang berjiwa dari kita ini akan mati. Hewan mati, tanaman mati, kita semua manusia ciptaan Allah juga mati. Dan yang kedua bahwa sesungguhnya hari kiamat sajalah yang disempurnakan pahalamu. Artinya semua yang kita perbuat di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan nanti di hari kiamat. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Nah, maka kita selalu harus berdoa, anak-anakku sekalian. Kita termasuk hamba-hamba Allah yang dimasukkan ke surga dengan memperbanyak amal baik, melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dan yang terakhir, dalam ayat ini Allah menyampaikan kehidupan dunia itu tidaklah lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Artinya semua yang ada di dunia ini akan habis dan hanya sebentar, kesenangannya itu tidak kekal. Sedangkan kesenangan di akhirat nanti adalah kesenangan yang kekal. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya karena kita akan membahas tentang pengurusan jenazah, maka sebelum kita pada materi inti, ada hal-hal yang harus kita lakukan ketika kita menemani saudara ataupun sahabat kita sakaratul maut. Yang pertama yaitu segera mengatupkan atau memejamkan matanya. Yang kedua, melenturkan persendian-persendiannya agar tidak menjadi kaku. Kemudian yang ketiga, menanggalkan pakaian dan perhiasan yang dimakan oleh sang mayit tadi, jenazah tadi. Kemudian menutupi dan melindungi seluruh tubuhnya. Jadi kita tutup semuanya seluruh tubuhnya itu dengan kain. Yang keempat, membetulkan letak anggota tubuhnya serta membujurkannya ke arah kiblat. Kalau kesunahannya itu adalah kita bujurkan dan ke arah kiblat ya. Kemudian yang tak kalah penting adalah menyegerakan seluruh proses pengurusan jenazahnya. Yang sebentar lagi akan kita pelajari apa saja proses pengurusan jenazah. Dan yang terakhir, dan ini juga sangat penting, yaitu membayar seluruh hutang-hutang. Nah, anakku sekalian, berikut adalah cara-cara mengurus jenazah. Di sini ada 4. Yang pertama adalah memandikan, kemudian mengkafani, mensolati, dan menguburkan. Kita akan pelajari satu-satu ya, bersama-sama. Yang pertama adalah memandikan. Apa saja syarat jenazah yang harus dimandikan? Yang pertama, yang jelas beragama Islam. Kemudian yang kedua, didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Contoh misalnya, ada seorang tetangga kita ataupun saudara kita yang kemudian laka lantas. Jadi ada beberapa tubuhnya yang kemudian hilang. Nah, tubuhnya yang ada itu sudah menjadi kesyaratan boleh dimandikan. Kemudian tidak sedang mati syahid, bukan karena mati syahid atau mati dalam peperangan membela agama Islam. Nah, anak-anakku sekalian, selanjutnya itu tadi syarat jenazah ya. Selanjutnya adalah syarat orang yang memandikan jenazah. Apa saja syaratnya? Yang pertama yaitu muslim, berakal, artinya tidak gila ya. Kemudian baliu, sudah cukup umur. Maka disyaratkan kalau bisa bukan anak-anak yang memandikan.
Yang kedua, berniat memandikan jenazah. Yang ketiga, berkepribadian jujur dan soleh. Ya, kalau bisa orang yang jujur dan orang yang solih ya. Kemudian yang keempat, terpercaya, amanah, dan mengetahui hukum memandikan, serta dapat menjaga aib si jenazah. Nah, ini penting ya. Kenapa? Karena ketika kita sudah meninggal, ada seorang yang sudah meninggal, maka kita tidak boleh lagi membuka aib-aibnya selama hidup. Yang harus kita lakukan adalah mendoakan si mayat. Yang kelima yaitu jenis kelaminnya sama. Jika jenazahnya laki-laki maka dimandikan oleh orang laki-laki juga. Jika jenazahnya perempuan maka dimandikan juga oleh perempuan. Jadi kalau misalnya yang meninggal adalah seorang laki-laki, maka yang memandikan adalah saudara-saudara muslim laki-laki. Begitu juga ketika perempuan yang meninggal, maka disunahkannya adalah muslimah-muslimah perempuan yang memandikannya. Gitu. Selanjutnya setelah kita memandikan, sudah mengetahui cara kesunahan memandikan, maka ini adalah tata caranya. Tata caranya yang pertama yaitu jenazah dibaringkan di balai. Nah, biasanya ini kalau kita di daerah kita masing-masing itu biasanya sudah disediakan oleh rukun kifayah biasanya ya. Itu ada sebuah tempat yang tingginya setinggi pusar orang dewasa. Nah, kalau tidak ada maka boleh menggunakan meja. Artinya si mayit itu ketika dimandikan, jatuhnya air ketika memandikan itu tidak lagi memantul kepada si mayit agar tidak najis. Nah, jenazah dibaringkan di balai atau tempat lain yang memiliki standar ya. Kemudian hindari terkena hujan, sinar matahari, dan tertutup. Nah, tidak boleh terbuka ya. Jadi si mayit itu kan nanti harus kita jaga auratnya. Yang selanjutnya yaitu diperintahkan menutupi si mayit dengan pakaian yang melindungi seluruh tubuhnya agar auratnya tidak terlihat, sebagaimana yang saya jelaskan tadi ya. Kemudian yang ketiga, pihak yang memandikan memakai sarung tangan dan air yang digunakan untuk memandikan mayit adalah air suci dan juga disunahkan mencampurkannya dengan bidara atau larutan kapur barus atau bunga-bunga seperti bunga mawar atau bunga melati boleh. Yang keempat yaitu menyiram air ke seluruh badan secara merata dari kepala sampai kaki. Nah, ini pun disunahkan sebanyak 3 kali. Jika misalnya airnya tidak cukup, maka dicukupkan 1 kali. Tapi misalnya airnya cukup, maka disunahkannya 3 kali atau lebih. Dengan mendahulukan anggota badan sebelah kanan, lalu sebagian kiri atau anggota badan bagian kiri. Yang kelima yaitu membersihkan gigi-giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. Kalau bisa rambutnya nanti juga di sela-sela. Nah, ditakutkan ada kotoran di kulit kepala. Nah, itu juga harus dibersihkan. Yang selanjutnya yaitu membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah, khususnya di bagian perut dengan cara menekan bagian bawah perut dan bersamaan dengan itu angkatlah sedikit bagian kepala dan badan sehingga kotoran yang ada di dalam perut dapat keluar. Nah, misal Bu Guru ilustrasikan tangan ini adalah mayit ya, tangan Bu Guru ini adalah mayit. Maka cara membersihkan kotoran tadi itu yaitu, nah ini kepala ya, jadi kepala sedikit diangkat, maka nanti modelnya seperti ini si mayit itu. Kemudian perutnya ditekan sedikit-sedikit, nah, sehingga kotoran itu keluar dari duburnya. Nah, selanjutnya setelah itu mewudukkan jenazah, bagaimana kita mewudukkan diri kita sendiri ketika akan melaksanakan sholat. Dan yang terakhir yaitu disirami dengan larutan kapur barus atau harum-haruman tadi. Setelah kita memandikan jenazah, maka hal yang selanjutnya kita harus lakukan adalah mengkafani. Baik, anak-anakku sekalian, hal-hal yang disunahkan dalam mengkafani, yang pertama yaitu kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bagus ya, bersih dan menutupi seluruh tubuh jenazah. Yang selanjutnya hendaklah berwarna putih. Kemudian jumlah kain kafan untuk laki-laki ada 3 helai kain kafan, untuk perempuan ada 5 helai kain kafan. Nah, sebelum kain kafan digunakan untuk membungkus atau mengkafani jenazah, kain kafan hendaknya diberi wangi-wangian terlebih dahulu. Baik helai yang pertama, helai kedua, helai ketiga untuk yang laki-laki,
dan yang keempat dan kelima untuk yang perempuan. Jadi diberikan wangi-wangian. Kemudian juga tidak berlebihan dalam mengkafani jenazah. Selanjutnya, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengkafani jenazah. Yang pertama, kain kafan yang diperoleh, yang digunakan oleh jenazah itu tidak diperoleh dari hal-hal yang haram, ya. Harus diperoleh dari cara yang halal. Kemudian kain kafan hendaknya bersih, bersih dan suci ya, serta sederhana, tidak perlu berlebihan. Nah, selanjutnya tata caranya anak-anakku. Nah, untuk tata cara ini sama yang sudah Bu Guru sampaikan tadi. Jadi kalau laki-laki ada 3 helai, kalau perempuan ada 5 helai, maka tata caranya pun berbeda ya. Nah, untuk jenazah laki-laki yang pertama adalah kita harus membentangkan kain kafan sehelai demi sehelai yang 3 tadi itu ya. Yang paling bawah kalau bisa lebih lebar dan lebih luas serta setiap lapisan itu diberi kapur barus atau diberikan wangi-wangian. Setelah itu kita angkat jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang lalu ditaburi wangi-wangian. Setelah itu sebelum kita menutup, baiklah, sebelum kita menutup jenazah dengan kain kafan, maka kita harusnya menutup lubang-lubang, misalnya seperti lubang hidung, lubang telinga, lubang mulut, kubul dan dubur yang mungkin masih mengeluarkan kotoran. Ditutupnya dengan apa? Ditutupnya dengan kapas. Nah, setelah itu kita selimutkan kain kafan sebelah kanan terlebih dahulu yang paling atas, dilanjut kemudian dengan yang sebelah kiri. Begitu seterusnya sampai tertutup 3 helai tadi ya. Setelah itu kemudian diikat, boleh menggunakan 3 ikatan ataupun 5 ikatan. Nah, bagaimana kalau jenazahnya perempuan, Bu? Nah, kalau jenazahnya perempuan, kita tinggal menambahkan dengan apa? Menambahkan dengan pakaian sarung atau baju kurung atau kerudung. Nah, jadi tambahannya itu tadi. Yang 2 helai tadi itu kita buat sarung, buat baju kurung, dan buat mukena atau buat kerudung untuk menutupi jenazah perempuan sebelum kita tutupi dengan 3 helai kain kafan yang besar itu. Nah, jadi bedanya hanya di situ. Nah, tidak lupa juga harus ditaburi wangi-wangian, gitu ya. Nah, itu cara mengkafani. Setelah kita selesai mengkafani, apa yang kemudian menjadi kewajiban muslim yang hidup kepada muslim yang mati? Yaitu mensolati. Nah, siapa saja pihak-pihak yang utama dan paling utama dalam mensolati jenazah? Yang pertama adalah orang yang diwasiatkan oleh si jenazah dengan syarat yang diwasiatkan tadi itu tidak dalam keadaan fasik atau bukan ahli bid'ah. Yang kedua, ulama atau pemimpin terkemuka. Yang ketiga, orang tua si jenazah, ayah ibunya, kakek neneknya ke atas ya. Kemudian anak-anak si jenazah, anak laki-lakinya, anak perempuannya, cucu-cucunya dan lain sebagainya. Kemudian keluarga terdekat, baru kemudian kaum muslim seluruhnya. Artinya kaum muslim ini adalah pilihan terakhir setelah ulama tidak ada, orang yang diwasiatkan tidak ada, ulama atau pemimpin terkemuka tidak ada, orang tua si jenazah juga tidak ada, anak-anaknya tidak ada, baru kaum keluarga terdekatnya juga tidak ada, baru kemudian kaum muslimin. Itu dalam orang-orang yang harus dan mensolati. Selanjutnya syarat sunnah dan rukunnya. Syaratnya seperti sholat biasa, yaitu kita keadaan suci dari hadas besar ataupun kecil, kemudian suci badan dan tempat dari najis, menutupi aurat dan menghadap kiblat. Nah, kemudian untuk kesunahannya mengangkat tangan, merendahkan suara, membaca ta'awud, dan disunahkan juga terdiri dari 3 shaf. Kemudian untuk rukunnya, yang pertama berniat, kemudian berdiri bagi yang mampu, dan selanjutnya melaksanakan 4 takbir. Tidak ada ruku dan tidak ada sujud ya. Secara detail sebentar lagi kita pelajari bersama. Nah, anakku sekalian, tata cara mensolatinya bagaimana? Sebagaimana yang Bu Guru sampaikan tadi di awal, di rukun, itu yang pertama dalam bacaan niat. Selanjutnya kita takbiratul ihram, ya. Takbir pertama kita membaca suratul Fatihah. Kemudian takbir kedua kita membaca sholawat secara lengkap, sebagaimana kita membaca sholawat di tahiyat akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim ila akhirih. Jadi bacanya seperti itu. Kemudian takbir yang ketiga kita membaca doa untuk si mayit, untuk si jenazah. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, kemudian takbir lagi keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahtimna ba'dahu wa jadi mendoakan jenazah dan kita semuanya kaum muslimin. Kemudian diakhiri dengan salam, jadi tidak ada ruku dan juga tidak ada sujudnya. Selanjutnya setelah kita mensolati maka kita menguburkan. Nah,
Anakku sekalian, ada beberapa kesunahan dalam menguburkan. Yang pertama, kita harus menyegerakan. Kemudian, pengiring tidak dibenarkan untuk duduk sebelum jenazah diletakkan. Disunahkan juga menggali kubur secara mendalam agar jasad jenazah terjaga dari jangkauan binatang. Yang kemudian selanjutnya yaitu lubang kubur dilengkapi dengan liang lahat dan disunahkan pula memasukkan jenazah ke liang lahat dari area kuburan. Itu hal-hal yang disunahkan dalam menguburkan. Selanjutnya tata caranya. Nah, sebelum kita ke tata cara, ada beberapa waktu-waktu yang tidak disarankan untuk melakukan penguburan jenazah. Yang pertama yaitu ketika matahari baru saja terbit. Nah, tunggulah sampai sedikit meninggi gitu ya, jadi jangan terlalu pagi. Kemudian ketika matahari saat berada di tengah-tengah, saat panas terik yang menyengat, kalau bisa kita menghindari waktu itu. Atau ketika matahari ketika condong ke barat, atau saat matahari hampir terbenam hingga ia terbenam sempurna, juga tidak dianjurkan ya. Nah, untuk urutan dan tahapannya, yang pertama jenazah diangkat untuk diletakkan di dalam kubur secara perlahan ya. Kemudian jenazah dimasukkan ke dalam kubur dimulai dari kepala terlebih dahulu dan dilakukan lewat arah kaki. Setelah itu dimasukkan ke liang lahat, pipi dan kaki jenazah ditempelkan, dibuka itu ya, kain kafannya tadi dibuka, kemudian ditempelkan ke tanah dengan membuka kain kafannya tadi. Kemudian setelah itu, waktu menurunkan jenazah ke liang lahat, membaca doa, Bismillahi, alhamdulillah, Rasulillah. Nah, yang harus kita lakukan ketika kita menguburkan jenazah. Anakku sekalian, itulah tadi cara-cara pengurusan jenazah dari kita memandikan, mengkafani, mensolati hingga menguburkan. Terima kasih kalian sudah memperhatikan dengan baik, terus semangat belajar, semoga bermanfaat dan jangan capek-capek untuk terus berbuat kebaikan. Saya kira itu dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.